Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. 2151 bunga-bunga mekar kembali dan tidak ada yang muda lagi. Ketika Lin Yun kembali ke kediamannya untuk beristirahat, Istana Daoyang telah menerima kabar kepulangannya. Di kaki Gunung Daoyang, Istana Daoyang berdiri megah, dengan banyak istana tersebar di sekelilingnya, tersusun seperti bintang. Pada saat ini, di aula utama Istana Daoyang, Jing Chen, Long Yun, Tian Xuan, Daoyang dan banyak orang suci agung berkumpul di sini, dengan putra suci Daoyang berdiri di belakang. Begitu banyak orang suci agung berkumpul di sini, jelas bukan hanya karena masalah Lin Yun, tetapi juga karena peristiwa penting lainnya. Petapa Agung Jing Chen sedikit mengernyit dan berkata dengan sungguh-sungguh, Qian Yu, meskipun tidak ada bukti sekarang, dilihat dari banyak petunjuk, mungkin saja gadis kecil dari keluarga Wang itu adalah orang suci dari Sekte Bulan Darah, atau bahkan seorang dewi. Wang Muyan lahir dengan tubuh suci Bulan Yin dan berlatih seni iblis berwajah 1000. Beberapa orang sudah lama curiga bahwa dia ada hubungannya dengan Sekte Iblis. Hanya saja karena status keluarga Wang di Sekte Tiandao, tidak ada yang berani angkat bicara, dan tidak ada bukti yang meyakinkan, sehingga mereka selalu aman. Keluarga Wang bukan hanya keluarga bijak, mereka telah mengakar di Sekte Tiandao selama ribuan tahun, dan selalu memegang teguh Istana Tianyin, memiliki kedudukan yang tinggi dan pohon yang kuat dengan akar yang dalam. Sekte Tiandao memiliki 2 istana, 3 pelataran, dan 72 puncak, 2 di antaranya adalah Istana Tianyin dan Istana Daoyang, yang memiliki status paling transenden dan warisan terkuat. Terlepas dari kecurigaan mereka sendiri, ditambah dengan peringatan Lin Yun, Petapa Agung Jing Chen dan Petapa Agung Tian Xuan menemukan sesuatu. Namun Wang Muyan sangat berhati-hati dan tidak pernah mendapatkan bukti nyata. Petapa Agung Qian Yu berpakaian biru dan memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia berkata, semua orang mengetahui masalah ini. Kami hanya tidak tahu seberapa besar keterlibatan keluarga Wang, tapi sekarang ada sesuatu yang lebih menakutkan. Informasi yang diberikan Putri ke-9 ke tempat suci utama di Wastelen Timur menunjukkan satu hal. Sekte Iblis Bulan Darah dan sisa-sisa roh iblis terhubung, dan targetnya mungkin adalah Pegunungan Pemakaman Dewa. Pegunungan Pemakaman Dewa. Sage Agung Long Yun berkata dengan heran, tidak mungkin, mungkinkah itu ada hubungannya dengan Kaisar Darah saat itu? Ini seharusnya tidak mungkin. Putra Suci Daoyang berkata dengan heran, Kaisar Darah. Master Pedang Tian Xuan meliriknya dan berkata, 3000 tahun yang lalu, selain 9 Kaisar Heng Kong, ada juga 3 Kaisar yang bersinar di dunia, berdiri berdampingan dengan 9 Kaisar, dan bahkan lebih kuat dari 9 Kaisar. Pemimpin Sekte Iblis Bulan Darah adalah salah satu dari 3 Kaisar dan disebut Kaisar Darah. Jauh sebelum kebangkitan 9 Kaisar, dia tidak terkalahkan di dunia dan mendominasi dunia dalam kegelapan dan kekacauan. Pada saat itu, ada panji-panji Sekte Bulan Darah di seluruh dunia. Api suci mereka menyala di seluruh Kunlun. Mereka disembah oleh banyak orang percaya dan dikenal sebagai Sekte nomor 1 di dunia. Setelah jeda, Master Pedang Tian Xuan melanjutkan, namun, Kaisar Darah akhirnya dikalahkan oleh Nandi. Namun, menurut rumor, Kaisar Darah belum mati, dan Nandi tidak dapat membunuhnya. Dia hanya bisa menyegel tulangnya di pekuburan, gunung-gunung. Putra Suci Daoyang terkejut, tidak bisakah Kaisar Selatan dibunuh? Dia memikirkan beberapa kemungkinan, tapi dia tidak berani berpikir terlalu dalam. Karena tebakannya terlalu menakutkan. Satu-satunya keberadaan yang tidak bisa dibunuh bahkan oleh Kaisar Agung adalah para dewa. Karena para dewa itu abadi, kecuali para dewa yang dapat membunuh para dewa, tidak mungkin orang lain dapat membunuh para dewa yang berkuasa. Sejak zaman kuno, hanya ada legenda tentang orang suci pedang layang-layang ungu yang membunuh para dewa, dan tidak ada yang lain. Memang ada rumor seperti itu. Petapa Agung Qian Yu berkata dengan cemas, selain itu, sangat merepotkan untuk menyegel tulang-tulang itu. Kaisar Selatan secara khusus memilih tempat kuno Pegunungan Pemakaman karena terdapat formasi naga yang tersisa dari zaman kuno. Dikabarkan bahwa Kaisar Selatan menggunakan metodenya sendiri untuk menyelesaikan formasi dan menyegel tulangnya di 6 kota suci. Petapa Agung Long Yun berkata dengan cemas, jika rumor itu benar, setelah Kaisar Darah dibangkitkan, roh iblis yang tertindas di Pegunungan Pemakaman Dewa juga akan keluar.
Pada saat itu, tanah air timur akan benar-benar berada dalam kekacauan, dan itu akan menjadi bencana. Ada hal lain yang tidak dia katakan. Begitu terjadi kekacauan di Wastelen Timur, Sekte Tiandao akan menjadi orang pertama yang menanggung beban terbesarnya. Inilah yang Ye Qianyu khawatirkan. Dan masalah ini saat ini tampaknya sangat mungkin terjadi. Kebangkitan Kaisar Darah dapat melanggar larangan tersebut. Jika larangan tersebut dilanggar, sisa-sisa roh iblis yang diusir ke pegunungan pemakaman tidak akan memiliki gangguan. Meskipun segelnya sekarang telah lepas, kultivator di atas alam suci masih tidak dapat dengan bebas masuk dan keluar dari pegunungan pemakaman. Hanya alam semi-sein yang bisa. Long Yun memandang Sage Agung Qianyu dan berkata, "Qianyu, ini waktunya mengambil keputusan." Petapa Agung Qianyu terdiam dan tampak serius. Meskipun semua orang mengetahuinya di masa lalu, mereka bisa saja berpura-pura tidak terjadi apa-apa, selama hal itu tidak membahayakan Sekte Tiandao. Lagi pula, di antara 4 keluarga besar, tidak ada seorang pun yang terlihat kotor di luar. Ye Qianyu tidak tahan dengan beberapa tindakan keluarga Ye, jadi dia berpisah dari kelompok orang ini, jika tidak, status keluarga Ye saat ini akan meningkat. Tapi ide ini sangat sulit untuk diputuskan. Sekte Tiandao saat ini tidak memiliki pemimpin sekte dan bergantung pada aturan kuno untuk beroperasi. Tidak ada yang bisa mengalahkan siapapun. Mereka berempat ada di sini, Ye Qianyu mengontrol istana Daoyang, Master Pedang Tian Xuan mengontrol halaman Yulan, Sage Agung Jingchen mengontrol halaman Xuanfei, dan ada juga Sage Agung Long Yun. Secara teoritis, keluarga Wang dan istana Tianyin dapat ditindas, tetapi mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan keluarga masing-masing. Juga tidak mungkin untuk mengetahui apakah ada anggota keluarga Wang dalam kekuatan yang mereka kendalikan. Begitu mereka benar-benar kalah, pertempuran tidak akan sesederhana 4 orang bijak yang menekan orang bijak Tianyin. Namun jika mengenai seluruh tubuh akan menimbulkan gelombang besar, bahkan sekte pun akan terkoyak. Keluarga Zhang dan keluarga Ye bukanlah lampu hemat bahan bakar, dan hasilnya mungkin tidak begitu bagus pada saat itu. Petapa Agung Qianyu menghela nafas, ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Jika Sekte Tiandao tidak memiliki pemimpin sekte selama sehari, ikatan ini tidak akan terpecahkan. Jika kita mulai berurusan dengan keluarga Wang, apa yang akan terjadi dengan keluarga Ye, baik keluarga dan keluarga Zhang berpikir. Akankah mereka menjadi yang berikutnya? Akankah mereka percaya pada kebangkitan Kaisar Darah? Terus terang, meskipun mereka mempercayainya, akankah mereka peduli dengan hidup dan mati Sekte Tiandao? Mungkin, mereka berharap Tiandao Sekte mati dan segera membaginya. Ini benar sekali, 4 keluarga besar telah lama hancur, dan kepentingan keluarga harus lebih tinggi daripada kepentingan sekte. Tidak ada solusi. Semua orang mengetahui prinsip-prinsip ini. Jika sesederhana itu, kita pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Bisakah kita bergabung dengan putri ke-9? Daoyang Shengzi bertanya ragu-ragu. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi keempat orang suci agung menjadi aneh, dan tidak ada yang menjawab. Setelah beberapa saat, Sage Agung Long Yun mencibir, orang yang paling ingin Sekte Tiandao mati adalah Kekaisaran Shenlong. Petapa Agung Qianyu mengerutkan kening dan berkata, putri ke-9 ini tidak mudah untuk diganggu. Dia sangat kuat di usia muda. Pada hari pertama dia tiba di tanah air timur, dia meminta 6 tanah suci untuk mengirimkan setengah orang suci yang diperintahkan oleh kam surat darahnya. Dia sangat kuat. Sage Agung Long Yun berkata, jadi saya masih harus tumbuh dewasa, Ye Qingtian. Ini adalah solusi optimal. Petapa Agung Qianyu berkata, Tianxing Senior memberitahuku bahwa anak laki-laki ini memang melihat pedang kaisar manusia dan hampir membawa pedang kaisar manusia kembali. Nasibnya sangat kuat. Dia mungkin mampu menahan kata Tiandao, dan memiliki kesempatan terakhir untuk membawa kembali kaisar manusia. Selama dia bersedia menjadi pemimpin sekte dan memiliki pedang kekaisaran di tangannya, tidak akan menjadi masalah besar bagi pedang Tianjian dan Dao untuk mengikuti perintahnya dan menjaga gerbang gunung. Sekte Tiandao memiliki 2 senjata dewa. Kedua pedang dewa ini tidak hanya kuat di tanah air timur, tetapi reputasi kedua pedang tersebut tersebar di seluruh Kunlun. Tapi yang tidak diketahui orang luar adalah bahwa kedua pedang ini tidak akan pernah digunakan sampai seseorang mendapat masalah di Wastelen Timur. Bahkan jika Sekte Tiandao dihancurkan, pedang itu tidak boleh digunakan. Kecuali jika Sekte Tiandao melahirkan seorang pemimpin sekte yang dapat menahan tekanan kata Tiandao, dia harus memegang pedang kaisar manusia di tangannya untuk memerintahkan pergerakan pedang tersebut. Jangan dipikir-pikir, sulit bagi anak ini untuk setuju.
Pada saat ini, sebuah suara datang dari sudut, itu adalah King He Sein Ye Guhan. Dia selalu ada, hanya bersembunyi di balik bayang-bayang sudut, diam-diam menggerogoti buah naga tanpa bersuara. Tapi ini membahayakan Dong Huang, jadi kita punya kewajiban untuk berdiri, kata Ye Qianyu serius. Ye Guhan terkekeh pelan dan berkata, hanya kami orang tua yang bisa membawa kebenaran besar ini. Mengapa mengganggunya, nak? Kami tidak berani melafalkan kata Tiandao, jadi mengapa memaksa dia untuk melafalkannya? Saya berbicara dengan senior Tianxing, dan dia tidak ingin memaksakan diri pada anak ini. Selain itu, tidak ada sekte abadi di dunia. Berapa banyak sekte yang makmur di zaman kuno, tetapi berapa banyak orang yang mengetahuinya sekarang. Bunga akan mekar kembali, dan orang tidak akan muda lagi. Mari kita bicara tentang kebenaran setelah kita yang tua meninggal. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terdiam. Jika Lin Yun ada di sini, dia akan tahu bahwa pernyataan kakak laki-lakinya bahwa dia adalah cinta sejatinya bukan hanya kata-kata kosong. Setelah beberapa saat, Petapa Agung Long Yun memecah keheningan dan berkata, Ye Guhan, kami bisa dianggap sebagai kakekmu. Kamu tidak ingin menyebut kami orang tua dan orang tua bersama-sama. Bagaimana sikapmu? Qianyu tetap milikmu keluarga. Itu benar, siapa yang tua? Kurasa aku tidak setua itu. Sage Agung Jingchen memelototi Ye Guhan, sangat tidak puas. Master Pedang Tianxuan tidak berkata apa-apa, tapi Ye Guhan juga bisa merasakan bahwa mata orang lain sangat tidak baik. Ye Guhan dengan cepat tersenyum dan meminta maaf. Petapa Agung Jingchen mengubah topik pembicaraan dan berkata, tetapi setelah mengatakan itu, apa yang dikatakan oleh Yang Mulia King He adalah benar, belum lagi. Dia bukan anggota dari Sekte Tiandao. Dapat didengar bahwa dia tidak ingin Lin Yun melafalkan dua kata ini. Di sini, identitas Lin Yun bukanlah rahasia, semua orang sudah mengetahui identitas aslinya. Petapa Agung Qianyu terdiam untuk waktu yang lama sebelum akhirnya dia sadar. Dia menatap Ye Guhan dan berkata sambil tersenyum, saat aku mengompol saat itu, aku benar-benar tidak mengira kamu bisa memiliki masa depan seperti itu. Itu benar. Saat bunga bermekaran kembali, masyarakat tidak akan muda lagi. Generasi muda harus tetap terlihat seperti generasi muda. Kita melindungi kebenaran dan membiarkan generasi muda menyelamatkan generasi muda ini dari penderitaan. Kita tidak bisa meletakkan kereta di depan kuda. Ye Guhan tersenyum canggung saat skandal itu disebutkan. Guru, saya bersedia menyandang kata Tiandao. Saya lahir di Sekte Tiandao dan meninggal di Sekte Tiandao. Itu wajar bagi saya, kata Sein San Daoyang dengan serius. Petapa Agung Qianyu memarahi dengan wajah dingin, jangan ambil. Itu kamu. Kamu tidak bisa melarikan diri bahkan jika kamu mau. Putra suci Daoyang menyeringai dan berkata, saya tidak akan lari, saya pasti tidak akan lari. Petapa Agung Qianyu mengangguk sedikit, lalu berkata, mari kita kesampingkan masalah ini untuk sementara waktu, tapi kita tetap harus berhati-hati. Pasir di Istana Daoyang, halaman Xuanfei, dan halaman Yulan juga harus disapu. Apa yang harus dilakukan ini? Keluarga besar lakukan. Pikirkan saja apapun yang Anda inginkan. Saya setuju. Ini sudah lama tertunda. Benar, setidaknya ada keributan dan kita tidak boleh menyalakan api di halaman belakang rumah kita. Beberapa orang tidak keberatan. Satu hal lagi, Tian Xuanzi akan segera mulai menimbang Iswastelen. Dia sudah berangkat. Perhentian pertama dikatakan adalah Sekte Wanlei, kata Sage Agung Qianyu dengan serius. Banci ini benar-benar berani datang ke sini, kata Sage Agung Long Yun dengan nada meremehkan, tapi ekspresinya cukup serius, jelas dia tidak berani meremehkan orang ini. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Menimbang di Wastelen Timur adalah sebuah kebohongan, tapi mencari terobosan dalam perang adalah benar, kata Sage Agung Jingchen dengan serius. Petapa Agung Qianyu memelototi Ye Guhan dan berkata, lihat aku, saat itu kalian berdua dianggap sebagai saudara kembar yang paling menonjol, terkenal di hutan belantara timur, tapi bagaimana dengan sekarang? Ye Guhan tersenyum pahit dan berkata tanpa daya, guru berkata bahwa dia adalah monster terkuat di Wastelen Timur selama ribuan tahun. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia bahkan yang terkuat di Kunlun. Siapa yang berani membandingkannya dengan dia? Hah? Petapa Agung Qianyu hendak berbicara ketika dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, anak ini sudah ada di sini, oke, mari kita lihat betapa merahnya bunga-bunga ini. Bab 2152 Hadiah Luar Biasa. Lin Yun datang sendirian, ketika dia sampai di aula utama, dia terlihat cukup terkejut pada pandangan pertama.
Tidak hanya petapa Agung Qianyu, tetapi juga dua istri majikan dan Tuan Long Yun juga ada di sana, kakak laki-laki Ye Guhan juga ada di sana, dan bahkan putra suci Daoyang juga ada di sana. Adegan ini agak besar. Tapi ini juga menunjukkan bahwa petapa Agung Qianyu adalah salah satu miliknya, dan kekhawatirannya sebelumnya tidak diperlukan. Aku telah bertemu dengan petapa Agung Qianyu. Lin Yun membungkukkan tangannya dan tampak hormat. Ye Qingtian, kamu sekarang adalah Yang Mulia Naga Langit. Gelar ini bukanlah gelar palsu. Kecuali kamu adalah seorang kaisar yang kuat, tidak sembarang orang di Kunlun dapat menerima pemujaanmu. Petapa Agung Qianyu tersenyum dengan ekspresi ramah, kali ini di pesta Azure Dragon, kamu adalah yang terbaik di antara yang lain dan menempati posisi teratas. Sekte Tiandao kami juga mencuri perhatian. Saya selalu punya pertanyaan, mengapa melakukan itu? Kamu menolak undangan permaisuri naga. Lin Yun tidak tahu kenapa dan melihat ke arah Ye Guhan. Ye Guhan berkedip, setengah tersenyum tapi tidak memberinya petunjuk apapun. Murid ini sudah memiliki seorang guru, kata Lin Yundao. Sage Agung Qianyu tersenyum dan berkata, Sage Agung Long Yun, kamu telah mendapatkan murid yang baik. Dia tidak menunjukkannya dan melanjutkan, Daoyang seharusnya memberitahu Anda sebelumnya bahwa sekte tersebut bermaksud menjadikan Anda orang suci. Sekarang, sebagai penguasa istana Daoyang, saya ingin secara resmi bertanya kepada Anda apakah Anda bersedia menjadi orang suci dari sekte Tiandao. Nak, kamu harus tahu bahwa jika kamu tidak menjadi putra suci, sekte ini memiliki banyak rahasia yang tidak diwariskan dan tidak dapat diberikan kepadamu. Jika Anda tidak menjadi orang suci, Anda tidak dapat mempelajari rahasia yang tidak diwariskan. Lin Yun secara alami tahu bahwa ini setara dengan ikatan timbal balik, yang sepenuhnya mengikat kepentingan satu sama lain. Sebagai sekte yang ada sebelum zaman kuno, sekte Tiandao pasti memiliki banyak keterampilan unik untuk diajarkan kepadanya. Tapi dia benar-benar tidak bisa melakukan ini pada putra suci, dan Lin Yun tidak ingin menipu orang lain, jadi dia menolak dengan sopan lagi. Ye Qianyu tampak lembut, tersenyum, dan tidak terus menekan. Ayo kita lakukan seperti ini. Katakan saja apa yang kamu inginkan. Kecuali rahasia leluhur sekte Tiandao, kamu bisa menyebutkan apa saja. Sikap petapa Agung Qianyu membuat stres Lin Yun berkurang, dan dia bergumam, jika memungkinkan, saya ingin cairan suci naga sejati kelas 8. Kemudian dia dengan hati-hati menambahkan, jumlah permintaan sangat besar. Cairan suci naga sejati kelas 8 sangat langka terakhir kali Lin Yun menebusnya pada poin prestasi adalah cairan suci naga sejati kelas 7, yang memberinya manfaat besar. Cairan suci naga sejati ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Bing Feng kecil, keduanya memiliki tubuh ilahi Changlong dan pohon suci Wutong, dan keduanya merupakan konsumen besar cairan suci naga sejati. Dia sangat khawatir karena jumlah yang dia minta setidaknya 50,000 kg, yang merupakan sumber daya yang sangat menakutkan. Tanpa diduga, begitu dia membuka mulutnya, petapa Agung Qianyu mulai tertawa, petapa Agung Jingchen dan petapa Agung Long Yun juga tertawa. Kalian benar-benar tidak tahu betapa pentingnya dirimu sebagai Raja Naga Langit. Jika ini ditempatkan di tempat suci lainnya, kamu mungkin harus menemukan beberapa harta karun. Petapa Agung Qianyu mengelus jenggotnya dan berkata sambil tersenyum. Sage Agung Long Yun berkata sambil tersenyum, muridku tulus. Sebelum Lin Yun mengerti apa yang sedang terjadi, petapa Agung Qianyu berkata, ayo lakukan ini. Aku akan menyiapkan setengah kuali cairan suci naga sejati kelas 8 untukmu, dan aku akan menyiapkan 100.000 kg cairan suci naga sejati kelas 9 tingkatkan cairan suci naga sejati untukmu, dan kemudian 1000 kg lagi. Cairan suci naga ilahi. Lin Yun membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut, kepalanya berdengung, dan dia sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. Hei, jadilah anak yang baik, itu tindakan yang besar, membuatku takut setengah mati. Bahkan Bing Feng kecil di alam rahasia Ziyuan sedikit ketakutan. Petapa Agung Qianyu berkata sambil tersenyum, ayo lakukan ini sekarang. Saat kamu memasuki alam suci, aku akan menyiapkan setetes darah dewa untukmu. Sebelum Lin Yun terbangun dari keterkejutannya, kata-kata petapa Agung Qianyu mengejutkannya lagi. Apakah ini fondasi tanah suci abadi di tanah air timur? Terlalu berlebihan. Jika dia menjadi putra suci, bukankah sumber dayanya akan lebih dilebih-lebihkan? Petapa Agung Qianyu sepertinya memahami pikiran Lin Yun dan berkata sambil tersenyum, sekte Tiandao telah ada di zaman kuno. Ada begitu banyak kaisar agung. Pada puncaknya, ia memiliki cabang di seluruh Kunlun. 3.000 tahun yang lalu, masih kuat di Kunlun dan ada persaingan untuk hegemoni.
Kualifikasi di dunia tidak sesederhana yang Anda kira. Sudah terlambat bagimu untuk menyesalinya sekarang. Jika kamu bersedia menjadi anak suci, kamu hanya akan diberikan lebih dari yang kamu dapatkan sekarang. Lin Yun kembali sadar dan berkata sambil tersenyum, terima kasih, Sage Qianyu yang agung. Saya telah menolak tawaran itu, jadi saya tidak akan menyebutkannya untuk saat ini. Petapa Agung Qianyu berkata, baiklah, jika kamu menginginkan hal lain, kamu dapat memberitahuku. Cukup, sudah cukup, kata Lin Yun cepat. Tawaran yang diberikan oleh pihak lain terlalu berlebihan. Setengah kuali cairan suci naga sejati kelas 8, 100.000 kg cairan suci naga sejati kelas 9, dan 1.000 kg cairan suci naga ilahi telah benar-benar membuat Lin Yun ketakutan. Cairan suci naga sejati tingkat 9 sepenuhnya dimurnikan dari darah naga sejati, tanpa sedikit pun kotoran, dan membutuhkan lusinan obat suci dengan harga setinggi langit sebagai obat tambahan. Nilainya jauh lebih besar dari darah naga murni, sedangkan untuk cairan naga suci, Lin Yun bahkan tidak pernah memikirkannya. Dia biasa mendengar hal ini sebagai legenda, dan tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia bisa memilikinya. Setelah mencapai alam suci, dia diberi setetes darah dewa, yang membuatnya terkejut lebih dari yang dia bayangkan. Ternyata memang ada dewa di dunia ini. Atau tepatnya, di zaman keemasan kuno, Sekte Tiandao memiliki dewa, jika tidak ada cara untuk menjelaskan dari mana darah dewa itu berasal. Meremehkan Sekte Tiandaoku. Jika kamu memberitahuku, katakan saja dengan cepat. Apakah kamu tidak memberikan wajah Sage Agung Qianyu? Tegur Sage Agung Long Yun dengan wajah datar. Beraninya aku. Lin Yun tersenyum. Dia belum pernah melihat dunia setingkat ini. Saya tidak tahu harus bertanya apa sejenak, dan setelah berpikir lama, saya berkata, saya ingin tahu apakah segel matahari dan bulan Shenlong memiliki teknik yang lengkap. Segel matahari dan bulan naga ilahi yang diperolehnya di Menara Tianlun masih kurang lengkap, banyak di antaranya yang harus disimpulkan sendiri, ia ingin melihat segel matahari dan bulan naga ilahi secara lengkap. Petapa Agung Qianyu berkata, ini agak sulit untuk ditangani. Lin Yun terkejut, mengira tuntutannya terlalu tinggi. Sage Agung Long Yun menjelaskan, ada begitu banyak keterampilan yang tidak lengkap, beberapa di antaranya adalah harta karun, dan kebanyakan dari mereka tidak berguna. Sangat merepotkan bagi sekte untuk membersihkan tumpukan tersebut. Kecuali jika mereka adalah keberadaan yang lebih istimewa, sekte tersebut tidak akan memperhatikan mereka. Mulut Lin Yun bergerak sedikit, ternyata levelnya terlalu rendah dan bosnya tidak bisa memperhatikannya sama sekali. Kecuali jika skill tersebut dicatat pada material dewa khusus, skill tersebut akan dikumpulkan dalam koleksi kunci, seperti skill yang tercetak pada tulang dewa, atau kata-kata yang terukir pada pecahan artefak. Hal-hal ini, meskipun hanya beberapa kata, akan menyebabkan gejolak dunia. Ombak besar. Sage Agung Long Yun menjelaskan kepada Lin Yun. Petapa Agung Qianyu berkata, saya ingat itu tampak seperti pecahan kuali matahari dan bulan naga ilahi. Ditemukan oleh seorang senior tertentu di reruntuhan perang dewa. Sungguh luar biasa. Saya akan menemukannya untuk kamu nanti. Mata Lin Yun berbinar, dan dia segera menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih, Petapa Agung Qianyu. Ini benar-benar. Lin Yun tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkannya. Hadiah sekte ini begitu kuat sehingga membuat orang tidak dapat bernapas. Terlalu banyak. Apa lagi yang kamu inginkan? Sage Agung Qianyu berkata sambil tersenyum. Nafas Lin Yun tiba-tiba menjadi cepat, rangkaian kejutan membuatnya kehilangan kemampuan berpikir, dan hendak berbicara. Ye Guhan, yang diam-diam memakan buah naga, menatapnya sambil tersenyum, lalu menggelengkan kepalanya sedikit. Lin Yun terbangun dengan kaget dan berkata dengan cepat, cukup sudah, saya tidak bisa makan lagi. Baiklah, cairan suci ini akan disiapkan untukmu dalam waktu 3 hari, Dao Yang, berikan padanya, kata Sage Agung Qianyu. Aku akan mengantarnya pergi, dan kamu dapat terus mendiskusikan hal-hal penting. Ye Guhan menghentikan pekerjaannya. Petapa Agung Qianyu tampak sedikit terkejut saat melihat ini. Ye Qingtian, ambil ini. Pada saat ini, Master Pedang Tian Xuan memanggil Lin Yun dan melemparkan sebuah batu giok emas, yang dengan cepat diarahi untuk ditangkap. Sangat berat. Slip giok emas ini terbuat dari bahan yang tidak diketahui, seberat gunung, dan sangat sulit bagi Lin Yun untuk memegangnya di tangannya. Ini adalah gulungan Tao Ying Huo Senjian, tapi saya tidak bisa mengajari Anda orang bijak ini, Master Pedang Tian Xuan memandangnya dan berkata. Terima kasih Tuan. Lin Yun hampir memanggil istri majikannya, setelah dia sadar, dia segera berkata, terima kasih, Paman.
Mundur, kata Master Pedang Tian Xuan. Lin Yunye Guhan menuntunnya keluar, ekspresinya masih kesurupan, sedikit pingsan. Apakah kamu belum bangun? Ye Guhan menggerogoti buah naga dan berkata sambil tersenyum. Sedikit, kata Lin Yun jujur. Kamu masih menginginkannya. Ye Guhan tersenyum lebih cerah. Lin Yun menggaruk kepalanya, memang. Tidak ada alasan mengapa sumber daya tidak dapat dimakan. Tidak perlu menyimpannya. Tidak apa-apa menghitungnya dan bermain dengannya. Ah. Ye Guhan membenturkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, apa yang kamu pikirkan? Sejujurnya, bahkan Putra Suci mungkin tidak bisa mendapatkan begitu banyak sumber daya. Lin Yun tampak terkejut, lalu ada angin dingin bertiup, dan dia segera menjadi lebih terjaga. Memang benar, meskipun itu hanya cairan suci naga sejati, jumlahnya sangat besar hingga tak terbayangkan. Belum lagi cairan suci naga suci dan cairan suci naga sejati kelas 9, Lin Yun merasa tak terbayangkan memiliki setengah kuali cairan suci naga sejati kelas 8. Apa konsep setengah tripod, minimal 500.000 kati? Banding cairan suci naga sejati kelas 8 hampir 1/10 dari milik Sekte Tiandao, kata Ye Guhan. Banyak. Lin Yun benar-benar ketakutan sekarang, dia akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan berkata, apa yang terjadi? Ye Guhan tidak peduli, dia menggerogoti buah itu dengan santai dan berkata, jika seseorang akan mati, katakan padaku. Apa gunanya semua harta yang dia miliki? Ekspresi Lin Yun sedikit berubah, apakah Sekte Tiandao mengalami hal serupa? Bukan itu masalahnya. Ye Guhan tersenyum dan berkata dengan tenang, tapi siapa yang bisa mengatakan dengan pasti, itu tidak diberikan kepada siapapun, jadi ambillah dengan tenang. Jika kamu tidak mengambilnya sendiri, itu 4 keluarga besar juga akan mengambil. Lin Yundao, mereka tidak akan menyetujui ini, kan? Tentu saja aku tidak setuju. Ini berarti memotong daging mereka dan meminum darah mereka, kata Ye Guhan dengan suara mengejek di matanya, dan kemudian dia menamparkan Lin Yun dengan keras. Dia berkata dengan agak meremehkan, tetapi anakmu sangat ambisius. Kamu punya alasan dari Tuan Tianlong. Bahkan jika kamu tidak setuju, kamu harus setuju. Jika kamu tidak yakin, biarkan murid-murid dari keluarga mereka juga berjuang untuk dewa naga langit. Ye Guhan memandang Lin Yun sambil tersenyum dan melanjutkan, adik laki-laki, kamu memang yang paling kucintai. Aku khawatir Tuan akan sangat senang ketika dia mengetahuinya. Kamu juga bisa dianggap berjuang untuk Tuan. Orang tua itu akan menjadi kaisar di masa depan. Kamu pasti akan memiliki martabat saat keluar. Arus hangat melonjak di hati Lin Yun, kakak-kakak senior berjalan di bawah malam dan mengobrol dengan gembira satu sama lain. Kakak, saya tidak mengerti sesuatu. Sekte Tiandao ini memiliki dasar yang begitu dalam, mengapa kita tidak memberikan lebih banyak hadiah kepada orang-orang suci? Kata Lin Yun. Sumber daya yang dia peroleh mungkin tidak tersedia untuk gabungan dan akumulasi 100 orang suci selama 100 tahun. Ye Guhan menghela nafas dan berkata sambil tersenyum, sangat kejam untuk mengatakan bahwa yang paling dibutuhkan sekte ini adalah seorang jenius. Bukan hanya seorang jenius, tetapi juga seorang jenius yang tiada taranya, seseorang yang memiliki keagungan yang tak tertandingi dan kemajuan yang tak tertandingi. Jika tidak peduli seberapa banyak sumber daya diberikan, itu tidak akan cukup. Tidak bisa dicerna, tapi tetap saja bencana. Jenius yang tiada taraf, misalnya. Seperti aku. Lin Yun tersenyum. Awalnya hanya lelucon, tapi Ye Guhan menjadi serius dan berkata, misalnya, Tian Xuanzi. N. Bab 2153 Platform Pencerahan. Tian Xuanzi. Senyuman di wajah Lin Yun berangsur-angsur menghilang, dan dia berkata dengan ekspresi serius, kakak laki-laki juga berpikir bahwa dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Ye Guhan tersenyum dan berkata, menurutku juga tidak. Dia adalah seorang jenius yang diakui. Jika tidak, dia tidak akan mampu bersaing dengan Sage Agung dalam waktu kurang dari 500 tahun. 500 tahun yang lalu tidak seperti sekarang. Pada saat itu, energi spiritual langit dan bumi belum pulih sepenuhnya, dan jumlah materi surgawi dan harta duniawi sangat sedikit, tidak seperti sekarang. Lin Yun bertanya dengan heran, apakah ada perbedaan? Tentu saja ada perbedaannya. Ye Guhan berkata dengan tegas, zaman makmur telah tiba dengan tenang. Di masa lalu, tidak peduli seberapa kuat seorang jenius, akan sulit baginya untuk mencapai status semi-suci dalam 100 tahun, tapi sekarang tidak bisa dikatakan begitu. Itu bagus. Ini karena energi spiritual langit dan bumi telah berubah, dan kecepatan kultivasi setiap orang lebih cepat dari sebelumnya.
Alasan kedua adalah harta surga dan bumi terus-menerus dilahirkan di berbagai tempat, dan pemahaman tentang aturan-aturan suci jalannya jauh lebih mudah dari sebelumnya. Lin Yun pernah mendengar bahwa harta surga dan bumi terus-menerus lahir di tanah air timur sebelumnya, seperti teratai emas api bumi, yang merupakan salah satunya. Saat ini, ada banyak peluang serupa di seluruh Kunlun. Ini menjadi semakin seperti zaman keemasan zaman kuno. Mungkin orang bijak berusia 100 tahun atau bahkan orang bijak berusia 50 tahun akan muncul. Ye Guhan berkata, munculnya King Long Che telah menandai kedatangan resmi zaman kemakmuran, dan semua jenis monster dan jenius akan terus dilahirkan. Latihan seni bela diri sebagian besar tentang kemakmuran dan kemunduran dan kemenangan, dan siklus reinkarnasi yang berkelanjutan. Tapi kali ini kemakmuran lebih cepat dari jadwal. Lebih cepat dari jadwal. Lin Yun bingung. Ye Guhan berkata, ada pepatah yang mengatakan bahwa Dao Surgawi di alam Kunlun merasakan bahaya dan mempercepat datangnya zaman makmur untuk melawan masa-masa sulit yang akan datang. Ini adalah naluri Dao Surgawi. Lin Yun sangat bijaksana. Dia pernah mendengar pepatah ini sebelumnya. Senior Tianxing pernah berkata bahwa datangnya masa makmur seringkali berarti masa sulit akan datang. Era ini akan sangat indah, mengasyikkan, dan menjadi panggung bagi para pahlawan, tetapi juga akan tragis. Di bawah pengaruh tren umum dan arus deras yang mengalir, banyak orang akan meninggal secara tidak terduga. Izinkan saya membawa Anda ke Menara Tianlun. Tingkat kultivasi Anda masih agak rendah. Perlu 3 hari untuk mempersiapkan hadiahnya. Keduanya berjalan keluar dari Gunung Daoyang, dan ketika Lin Yun hendak kembali ke puncak Zilei, Ye Guhan menghentikannya. 3 hari di dunia luar dan sekitar 2 tahun di Menara Tianlun sudah cukup bagimu untuk memahami aturan jalan suci dan meningkatkan kultivasimu ke alam Yuan Ungu, kata Ye Guhan. Lin Yun tentu saja tidak akan menolak ini. Temui Master Pedang King He. Tidak jauh dari situ, seorang pria berjalan ke arahnya, mengenakan jubah Tao berwarna hijau, dengan wajah seperti batu giok, tampan, dan dia memiliki aura seorang master di usia yang begitu muda. Dia sangat anggun, dengan senyum lembut di wajahnya, dan dia memberi hormat pada Ye Guhan dengan hormat. Putra Roh Suci, apakah kamu sudah meninggalkan pengasingan? Ye Guhan mengenali orang ini dan berhenti untuk bertanya. Anak Roh Suci. Ketika Lin Yun mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat pengunjung itu dengan rasa ingin tahu. Dia telah mendengar tentang Putra Roh Suci sejak lama, dia adalah Putra Suci dari Akademi Roh Suci. Tiandaozong memiliki 2 istana dan 3 pelataran dengan 72 puncak, ketiga pelataran tersebut adalah pelataran Yulan, pelataran Xuanfei, dan pelataran Roh Suci. Di antara mereka, biara Roh Suci adalah yang paling misterius. Orang-orang di dalamnya bermeditasi di jalur pola spiritual. Dikabarkan ada banyak harta karun misterius di dalamnya. Mereka sangat misterius, biasanya hidup menyendiri dan jarang berinteraksi dengan dunia luar. Putra Roh Suci ini tidak dapat keluar dari pengasingan. Dikabarkan bahwa ia memiliki pencapaian luar biasa dalam pola spiritual, dan dikanonisasi sebagai putra suci ketika ia berusia kurang dari 16 tahun. Lin Yun telah mendengar tentang ini, tetapi tidak pernah berkesempatan untuk bertemu dengannya. Kita tidak bisa berbicara tentang meninggalkan pengasingan. Petapa Agung Qianyu memintaku pergi ke Istana Daoyang untuk sesuatu. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan Master Pedang King He. Putra Roh Suci tersenyum, lalu memandang Lin Yun dan berkata, ini pasti Tuan Tianlong Ye King Tian. Saya telah mendengar banyak rumor tentang Anda di Akademi Roh Suci. Pertemuan hari ini sungguh luar biasa. Kata-kata yang serius. Ketika orang lain menyapa mereka dengan senyuman dan kesopanan, Lin Yun secara alami membalasnya dengan sopan. Duluan. Putra Roh Suci mengangguk sedikit dan pergi dengan sangat sopan. Melihat kepergiannya, mata Lin Yun sedikit mengembun, dan niat pedang berkumpul di matanya. Ledakan. Tubuh Putra Roh Suci segera meletus dengan cahaya suci yang menyilaukan, dan sinar cahaya terjalin di sekelilingnya. Matanya yang dipenuhi dengan niat pedang seakan melihat matahari yang cerah. Ekspresi Lin Yun sedikit berubah, dan dia dengan cepat menghilangkan niat pedang di matanya. Dalam sekejap, cahaya di pihak lain menghilang, dan dia menjadi tidak berbeda dari orang biasa lagi. Ini sangat misterius. Tubuhnya sepertinya dipadatkan dengan pola suci. Benar-benar mustahil untuk dideteksi, dan tingkat kultivasinya bahkan lebih sulit untuk dinilai, kata Lin Yun terkejut. Ye Guhan berkata, tingkat kultivasinya tidak tinggi, dia hanya berada di puncak nirwana hidup dan mati, tetapi pencapaian pola spiritualnya sangat kuat. Dia tidak takut sama sekali ketika bertemu dengan semi suci di Tianyuan Realm. Ini lebih baik dari kalian semua.
Lin Yun berkata dengan terkejut, apakah alam setengah biksu dari alam Tianyuan benar-benar sekuat itu? Alam. Ye Guhan menjelaskan, semi suci alam Tianyuan dapat dianggap sebagai orang suci semu. Ada 3 tahap dan Anda dapat memahaminya sebagai 3 alam. Tahap pertama adalah alam api suci. Api suci takdir adalah prototipe sumber suci. Setelah berhasil dipadatkan, api suci akan mengatur ulang ki suci dan membiarkan ki suci mengalami perubahan kualitatif. Api suci dapat bertransformasi sebanyak 36 kali, dan setiap kali ia bertransformasi, ia akan memperoleh tingkat kekuatan ilahi tambahan. Kekuatan surgawi tingkat 36 ini saja adalah sebuah eksistensi yang bahkan semi-sein dari alam Yuan ungu tidak dapat menolaknya. Tidak peduli bagaimana dia berlatih. Sangat menakutkan. Meskipun Lin Yun tahu bahwa setengah orang suci dari dunia asal surgawi dapat dengan mudah menekan setengah orang suci dari alam Ziyuan manapun, dia benar-benar tidak tahu bahwa dia begitu kuat. Lalu mengapa anak roh suci tidak takut? Lin Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia mempelajari gambar suci kuno sebelumnya dan menyempurnakan pola dewa bawaan di Istana Suan. Meskipun dia belum sepenuhnya menguasainya, dia masih bisa melakukannya melawan Tian Wei. Ye Guhan sangat mengagumi putra roh suci dan berkata dengan lembut, orang ini juga bisa menjaga amarahnya. Butuh 10 tahun baginya untuk memahami gambar suci kuno, yang bisa dikatakan sukses besar. Petapa Agung Qianyu mengatakan itu dia kemungkinan besar bisa menjadi guru Tianxuan termuda di Wastelen Timur. Lin Yun kagum, dia telah berlatih pola spiritual selama jangka waktu tertentu dan juga menggambar diagram spiritual. Mengetahui betapa rumit dan membosankannya, gambar suci hanya akan menjadi semakin misterius. Kesulitan yang akan dihadapi tidak hanya membosankan, tetapi juga membuat Anda pusing setelah menontonnya dalam waktu lama. Putra roh suci ini tidak boleh dianggap remeh. Setelah mereka berdua berjalan jauh, putra roh suci berbalik, melihat punggung Lin Yun dan bergumam pada dirinya sendiri, ini Ye Qingtian, ini berbeda dari rumor yang beredar. Ye Qingtian membawa Lin Yun ke Menara Tianlun. Ini bukan pertama kalinya Lin Yun datang. Menara Tianlun bukan hanya harta karun ruang dan waktu, tetapi juga berisi banyak keterampilan seni bela diri yang unik dan berbagai harta langka surga, material, dan bumi. Orang yang menjaga gerbang di sini masihlah Raja Suci Tianyi. Ye Guhan secara pribadi membawa Lin Yun ke sini, dan dia tidak berani mengabaikannya sedikit pun. Hei, apakah ada seseorang di lantai 7? Ye Guhan menyadari sesuatu dan berkata dengan heran. 3 lantai pertama Menara Tianlun digunakan untuk menyimpan harta karun, lantai 4 dan 5 adalah ranah rahasia kultivasi ruang dan waktu, dan lantai 7 adalah ranah rahasia inti kultivasi. Bahkan putra suci dan putri suci tidak dapat memasukinya. Sage Tianyi menjelaskan, Mu Yan ada di dalam, dan Sage Tianyin yang agung secara pribadi membawanya ke sana. Dia juga lulus ujian roh senjata, jadi itu sesuai dengan aturan. Ye Guhan meliriknya dan berkata, keluarga Wang, apakah kamu benar-benar menganggap Menara Tianlun sebagai hartamu sendiri? Alam rahasia inti tingkat ke-7 ini membutuhkan kristal ilahi untuk diaktifkan. Aliran waktu di dalamnya lebih lambat, dan energi spiritual langit dan bumi sangat melimpah. Anda juga dapat menggunakan Menara Tianlun untuk berkomunikasi dengan langit dan bumi dan memahami aturannya. Jalan suci. Bahkan dia hanya bisa membawa Lin Yun, yang bukan putra suci, ke tingkat kelima untuk berlatih, yang membuatnya agak tidak bahagia. Tianyi Sengjun tersenyum dan tidak berani terlibat dalam topik ini. Sekelompok 3 orang datang ke lantai 5 Menara Tianlun. Ada energi spiritual yang melimpah di sini, ada gunung dan sungai, dan banyak obat suci terlihat tumbuh di kejauhan. Di pegunungan dan hutan, Anda juga dapat melihat banyak makhluk spiritual bergerak di sekitar sini, ini adalah miniatur dunia. Lin Yun terkejut dan melihat sekeliling. Jika alam rahasia Ziyuan dapat dipulihkan sepenuhnya, mungkin akan seperti ini. Di tengah-tengah dunia rahasia ini, berdiri sebuah platform Tao yang megah. Di sekitar platform Tao, ada banyak menara kecil seukuran telapak tangan yang mengambang, mengeluarkan cahaya suci yang terang. Itulah platform pencerahan. Menara-menara kecil itu tidak hanya dapat berkomunikasi dengan langit berbintang yang tak terbatas 36 hari lagi, tetapi ada juga banyak roh pedang senior. Ye Qingtian, kamu harus berterima kasih kepada Master Pedang King He. Penguasa suci Tianyi tersenyum dan berkata, bahkan putra suci pun tidak dapat dengan mudah naik ke tahap pencerahan ini. Lin Yun telah lama menyadari sifat luar biasa dari platform pencerahan. Ada banyak aturan jalan suci yang mengalir di sekitar platform tinggi. Mereka seperti sungai, mengeluarkan suara suci saat mengalir. Waktu mengalir sangat lambat di sini,
1 hari sama dengan 6 bulan di dunia luar, kata Ye Guhan. Kamu tidak perlu terburu-buru menyerang alam Ziyuan. Kamu harus menghabiskan waktu setengah tahun untuk mengkonsolidasikan alam King Yuan sebelum menyerang alam semi-suci Ziyuan. Kakak senior akan menunggumu di sini. Ye Guhan menggerogoti buah naga. Tunggu aku. Lin Yun sangat aneh. Sudah waktunya mengajarimu kode pedang Taixuan. Aku akan mengajarimu setelah kamu maju ke alam Yuan ungu dan menguasai aturan jalan suci. Ini juga merupakan niat sang master. Ekspresi Ye Guhan tidak banyak berubah, tapi Lin Yun merasa ada yang tidak beres, dan kakak laki-lakinya tampak sedikit cemas. Kakak laki-laki, apakah sesuatu terjadi pada guru? Murid Lin Yun tiba-tiba menyusut dan dia bertanya dengan suara yang dalam. Guru sangat baik. Anda pergi ke platform pencerahan terlebih dahulu. Ini adalah tempat kultivasi yang langka. Pedang Anda mungkin akan lebih baik lagi. Ye Guhan memandang platform pencerahan dengan senyuman di wajahnya. Lin Yun menekan keraguan di hatinya, melayang ke udara, mendarat di tengah platform pencerahan dan duduk bersila. Dia menyesuaikan kondisi pikirannya, mengaktifkan kode pedang penghancur dunia naga dan Phoenix, dan berkonsentrasi pada latihan di tahap pencerahan. Ledakan. 36 menara kecil yang mengelilingi platform pencerahan semuanya menyala seperti lilin, mengeluarkan cahaya terang dan lembut. Lin Yun melihat sekeliling lagi. Di luar tahap pencerahan gelap gulita. Dia tampak berada jauh di langit berbintang di alam semesta. Jauh di lubuk hati, bahkan ada istana peri yang menjulang, musik yang halus, peri pedang menari di bawah bulan, dan wanita cantik yang tak terlukiskan memainkan alat musik. Perasaan yang luar biasa. Lin Yun terkejut, pemandangan di depannya seperti mimpi, seolah-olah itu hanya ilusi, dan sepertinya dia benar-benar telah pergi selama 36 hari dan tiba di langit berbintang di alam semesta. Mari kita stabilkan kultivasi kita terlebih dahulu. Lin Yun menekan keraguan di dalam hatinya dan dengan jujur mengaktifkan kode pedang penghancur dunia naga Phoenix. Tapi begitu dia bergerak, tawa seperti lonceng perak terdengar di telinganya, hahaha, Lin Yun segera membuka matanya. Bab 2154 Dua bunga mekar. Memanggil. Tapi ketika Lin Yun membuka matanya, tawa seperti lonceng perak segera menghilang, dan segala sesuatu di sekitarnya kembali tenang. Hal aneh. Tapi begitu dia memejamkan mata, tawa itu terdengar lagi, tapi kali ini menjadi laki-laki. Tawanya heroik dan agung, seolah ada darah yang mengaduk gunung dan sungai. Setelah mengulanginya beberapa kali, Lin Yun akhirnya melihat dengan jelas bahwa tawa itu datang dari menara gantung di sekitar platform pencerahan. Merenungkan. Lin Yun menggelengkan kepalanya, mengaktifkan kode pedang penghancur dunia naga Phoenix, mengabaikan suara apapun, dan mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati untuk budidayanya. Ledakan. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi 36 menara kecil bersinar terang, dunia gelap, dan platform pencerahan tampaknya berada di langit berbintang di alam semesta. Dari menara kecil, sesosok terbang keluar, ini pasti roh pedang yang disebutkan oleh kakak laki-laki itu. Setiap roh pedang menguasai teknik pedang yang tak terhitung jumlahnya, mereka menembus kesadaran Lin Yun dan bertarung dengannya terus-menerus. Kadang satu lawan satu, kadang banyak lawan satu, Lin Yun tenggelam di dalamnya, meminta nasihat atau sekadar dipukuli. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi saya hanya tahu bahwa menara kecil itu seperti cahaya, dan cahayanya berangsur-angsur menghilang, seperti lampu yang padam satu demi satu. Bocah ini sangat populer. Ada begitu banyak roh pedang yang ingin berkomunikasi dengannya. Ye Guhan menggerogoti buah naga dan berkata sambil tersenyum. Ketika Lin Yun membuka matanya lagi, matanya kusam, ekspresinya linglung, dan dia merasa pusing. Ia merasa seperti sedang bermimpi, dan ia mengalaminya dalam mimpi yang sangat lama sekali. Dalam mimpi tersebut, banyak orang-orang menarik, baik pria maupun wanita, yang mengajaknya berpetualang ke berbagai tempat di langit berbintang. Ada planet misterius, reruntuhan istana peri yang berdiri di kehampaan, kuil kuno, dan gunung suci yang menjulang tinggi. Saya juga melihat laut, yang mengalir di langit berbintang, dengan planet-planet melayang di atasnya, dan ada monster yang lebih besar dari planet-planet. Ada juga banyak binatang legendaris berdarah murni, yang mengejutkan dan menakjubkan, dia telah menguasai banyak teknik pedang melalui pengalamannya dan memiliki banyak pengalaman magis. Hanya saja saya berusaha keras untuk memikirkannya sekarang, tetapi saya tidak dapat mengingatnya, ini jelas sangat nyata, tetapi sangat kabur. Apakah ini mimpi? Tapi Lin Yun sangat terkejut saat mengetahui bahwa niat pedang galaksi miliknya telah meningkat pesat, dan jumlah galaksi mencapai 1000 penuh.
Kedua bintang pedang Taiyin dan matahari telah berubah dari ukuran batu giling menjadi seukuran kepalan tangan lagi. Hanya saja bintang pedang menjadi sangat bersinar dan berwarna perak, bintang pedang matahari menjadi seperti permata emas, dan bintang pedang matahari menjadi permata perak. Mereka menjadi lebih kecil, namun cahaya yang mereka keluarkan menjadi lebih solid dan besar. Bagi orang lain, mustahil untuk melihat inti batin dengan jelas dengan mata telanjang, yang bisa mereka lihat hanyalah cahaya yang menyilaukan dan nyala api panas yang menyilaukan. Bukankah ini mimpi? Lin Yun sangat terkejut, niat pedangnya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya, dan bintang pedang kembar telah mengalami perubahan kualitatif. Bangun. Di panggung pencerahan, Ye Guhan menatapnya sambil tersenyum. Kakak, apa yang terjadi? Apakah ini mimpi? Lin Yun bertanya dengan cepat. Ye Guhan berkata, apakah ini mimpi atau bukan? Roh pedang di menara ini telah membawamu melewati beberapa bagian hidup mereka, tapi... Setelah jeda, Ye Guhan berkata sambil tersenyum, hanya saja ada banyak roh pedang yang menyukaimu, jadi mimpi ini agak panjang. Dilihat dari ekspresi bingung di wajahmu, mimpi ini setidaknya pasti sebuah berumur 100 tahun. Seperti yang diharapkan dari adik laki-lakiku, dia sangat populer. Ye Guhan tersenyum dan menepuk kepala Lin Yun dengan penuh kasih, jika itu belum cukup, dia mencubit wajahnya lagi. Kakak senior, itu sudah cukup. Lin Yun tampak tidak berdaya dan tidak berani melawan, dia terutama takut mempermalukan kakak laki-lakinya. Hehe, aku tidak bisa menahannya, aku tidak bisa menahannya. Ye Guhan tersenyum dan menatap bintang pedang Lin Yun. Oke, kedua bintang pedang akan dikondensasi menjadi bintang emas. Dengan cara ini, bahkan setengah suci di alam Tianyuan akan kesulitan menghancurkan kekuatan pedangmu. Kekuatan pedangmu tidak mengalami kemajuan lebih lanjut. Di masa depan, kamu bisa hanya memadatkan bintang-bintang dan meningkatkan kekuatan pedang. Itu sedikit lebih kuat. Lin Yun mengerti bahwa yang dimaksud kakak laki-laki itu adalah niat pedangnya hanya dapat berubah secara kuantitatif, bukan secara kualitatif. Apa niat pedang kelas 7? Lin Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Jangan terburu-buru, lakukan saja selangkah demi selangkah. Setelah 100 tahun bermimpi, kekuatan pedangmu sudah cukup dan wilayahmu stabil. Saatnya menyerang alam Yuan ungu dan menguasai aturan jalan suci. Ye Guhan tersenyum sinis. Apakah mereka baik-baik saja? Lin Yun melihat ke menara kecil di sekitarnya dan bertanya ragu-ragu, dia punya firasat buruk. Mereka baik-baik saja, mereka baru saja tertidur, kata Ye Guhan lembut. Hati Lin Yun bergetar, dan dia terdiam untuk waktu yang lama saat melihat menara kecil. Dalam mimpinya, dia dan orang-orang ini adalah saudara, sahabat, dan pasangan, mengalami hidup dan mati, dan bepergian di langit berbintang. Meskipun saya tidak dapat mengingat pengalamannya, perasaan itu masih ada, dan agak sulit untuk diterima untuk sementara waktu. Anggap saja kamu benar-benar tertidur. Pencerahan dulu. Ye Guhan menepuk pundaknya dan berkata, jalan abadi, jalan suci tertinggi, 3.000 jalan, dan 100.000 jalan kecil, ini semua menunggumu. Keabadian dan tertinggi, jangan khawatir untuk saat ini. Pertama-tama kamu fokus pada jalan angin dan jalan guntur. Kamu berlatih tubuh ilahi Changlong untuk mengendalikan angin dan guntur. Kedua jalan ini seharusnya lebih mudah. Sedangkan untuk anak di bawah umur lainnya jalan, biarkan saja. Mari kita lihat berapa banyak bunga yang bisa kita mekarkan. Aku akan mengubahnya untukmu terlebih dahulu. Ye Guhan duduk bersila di hadapan Lin Yun, menggambar lingkaran dengan tangannya, lalu bertepuk tangan. Ledakan. Dalam sekejap, ratusan bunga bermekaran dengan segala kemegahannya. Bunga-bunga yang bermekaran di jalan raya begitu halus sehingga membuat platform pencerahan monoton ini cerah dan indah, Anda bahkan dapat mencium wangi bunga dan mendengar suara jalan sepanjang lonceng. Di kedalaman Lin Yun, saya hanya merasa seperti air beriak di semacam sungai. Anda tidak perlu memahami aturan jalan suci ini. Ini hanyalah bantuan untuk mempermudah pencerahan Anda, Ye Guhan menjelaskan. Kenapa aku tidak melihat bunga kendo? Lin Yun berkata dengan rasa ingin tahu, dia melihat banyak bunga dao, semua jenis bunga, tapi dia tidak melihat dao pedang. Meskipun ilmu pedang adalah salah satu dari 36 jalan tertinggi, tidak mungkin untuk tidak menguasainya dengan bakat kakak senior. Jalan pedang telah menyatu dengan jiwa suciku. Sulit untuk melepaskannya. Jika aku menunjukkannya, itu akan mempengaruhi pencerahanmu sendiri, kata Ye Guhan sambil tersenyum. Kakak laki-laki, apakah dia sudah menguasai jalan keabadian? Kata Lin Yundao. Ini adalah rahasia pria, seperti bertanya kepada seseorang berapa panjang penisnya. Apakah kamu yakin ingin tahu? Ye Guhan berkedip dan menatap Lin Yun dengan tatapan memberi semangat.
Kamu, kakak senior, lucu sekali. Di alam rahasia Ziyuan, Xiao Bingfeng memeluk kucing kecil pencuri itu dan tertawa bahagia. Lin Yun tersenyum dan melambaikan tangannya dengan cepat, tidak, tidak. Kalau begitu berhentilah bertanya begitu banyak dan berkonsentrasilah pada pencerahan. Ye Guhan mengibaskan tangannya, dan bunga-bunga di jalan itu menembus ke dalam menara-menara kecil yang tergantung di sekitar mereka. Ledakan. Menara kecil yang redup ini menyala satu persatu, dan tak lama kemudian platform pencerahan yang mekar penuh menjadi kosong kembali. Saat Lin Yun perlahan menutup matanya, lonceng merdu terdengar di sekeliling, dan 36 menara kecil sedikit bergetar. Ye Guhan melayang ringan dan perlahan meninggalkan platform pencerahan. Sudah waktunya aku berlatih keras. Ye Guhan melihat Lin Yun untuk terakhir kalinya dan memastikan bahwa pihak lain telah memasuki kondisi pencerahan sebelum dia mulai berlatih. Ledakan. Bunga pedang yang tidak dipajang mekar, dan cahaya pedang yang panjangnya ribuan kaki muncul dari bunga jalan raya, membubung ke langit, dan kemudian menerangi seluruh dunia rahasia dengan cemerlang. Di villa pedang tersembunyi, Xiao Bingfeng memberitahu Lin Yun tentang hal itu, dan Lin Yun sudah tidak asing lagi dengannya. Sekarang kakak laki-lakinya telah mengubahnya menjadi seorang Tao, dan 36 menara kecil telah berkembang kembali, tidak sulit untuk maju ke alam Yuan Ungu dan menguasai aturan Tao Suci. Tapi segalanya harus didahulukan, dan dia masih harus menerobos ke alam Yuan Ungu. Latar belakangnya di alam King Yuan terlalu kaya, dan dia telah melakukan perjalanan dalam mimpinya selama ratusan tahun, jadi perlu waktu untuk menerobos. Seiring berjalannya waktu, lonceng itu terus mengalir ke dalam pikiran Lin Yun. Banyak dari wawasan yang awalnya samar-samar muncul di telinga saya dengan suara bel, dan itu benar-benar terasa seperti pencerahan. Waktu berlalu, dan setengah tahun berlalu dalam sekejap mata. Ledakan. Ada angin kencang di platform pencerahan, dan angin menderu sepertinya mampu mengoyak kehampaan, melonjak dengan kekuatan yang dahsyat. Namun tak lama kemudian, angin kembali sepoi-sepoi. Angin tidak menentu, dapat mengoyak gunung dan sungai, dan juga dapat membawa angin musim semi ke wajah Anda, membawa kehangatan dan kehangatan. Ini adalah aturan jalan angin, yang selalu berubah dan tidak terlihat, dapat benar-benar dikembangkan hingga tingkat yang sangat maju, dan bahkan bintang pun dapat dihancurkan. Setelah beberapa saat, angin ini berubah menjadi aturan yang terlihat dengan mata telanjang, mengalir ke tubuh Lin Yun, seolah aturan tersebut benar-benar lengkap dan stabil. Ledakan. Dalam kehampaan, sebutir benih tampak menembus tanah dan bertunas, lalu dengan cepat tumbuh menjadi bunga jalan yang misterius dan transparan. Bunganya harum, indah dan mempesona. Setiap kelopaknya sangat jernih dan tanpa cacat, dan Anda akan terpesona melihatnya sekilas. Bunga jalan raya, jalan angin, telah selesai. Tapi itu belum berakhir. Saat angin kencang di platform pencerahan mereda, badai petir lainnya terjadi. Sambaran petir menembus kehampaan, menyinari wajah mulus dan tanpa cacat Lin Yun dengan jelas dan cerah. Badai semakin dahsyat, dan dia bermeditasi di Thunder Avenue. Dibandingkan dengan angin yang berubah-ubah, guntur tidak begitu berubah-ubah, hanya ganas, fanatik, dan kering. Guntur telah melambangkan kehancuran dan kehancuran, malapetaka dan bencana sejak zaman kuno, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Ketika Lin Yun dengan gugup tercerahkan, di sungai tempat Lin Yun berjalan di luar wilayah kuno, sebuah perahu yang sepi terapung di sungai sepanjang malam. Dibandingkan dengan luasnya sungai, perahu malam ini terlihat sangat kecil, bahkan membuat masyarakat khawatir sewaktu-waktu bisa terguling oleh ombak. Namun nyatanya sangat stabil, dan terdapat suara pipa yang indah di haluan, yang bergema di sungai seperti suara alam. Ini adalah seorang pemuda yang sangat cantik, dan arus bawah sungai yang bergejolak menjadi sunyi karena penampilannya. Dia mengenakan gaun seputih salju, dengan dada terbuka hingga memperlihatkan celah yang berlebihan, memperlihatkan kulit seputih kristal di bawahnya. Di bahu kanannya terdapat dedaunan yang menjuntai seperti dahan pohon willow, dan dahan tersebut terjalin dengan bunga berwarna ungu tua yang tenang. Bunganya memiliki 9 kelopak, dan benang sari menyala dengan nyala api seperti lilin, nyala api melonjak dengan keilahian yang tiada taraf. Yang lebih mengejutkan lagi, pria ini memiliki rambut selendang emas panjang, rambut agak keriting, alis agak cembung, pipi sehalus salju, dan fitur wajah yang sangat 3 dimensi. Dia tampaknya memiliki darah ras asing, dan fitur wajahnya sedikit berbeda dari orang biasa, tetapi matanya sangat dalam, setenang dan terkendali seperti air musim gugur, mengalir dengan semua momen lembut selama bertahun-tahun, dan penuh keabadian oriental. Satu-satunya perahu, sungai, dan pipa seperti gambar, dengan salju putih dan bunga, dan tahun-tahun sepi.
Beberapa orang sangat tampan, seperti peri yang keluar dari lukisan, dengan sentuhan kembang api dalam transendensinya. Dia berbeda, yang indah dari dirinya adalah lukisan terkenal yang diturunkan dari generasi ke generasi, ada gunung, air, bunga dan salju di dalam lukisan itu, namun dia tidak pernah keluar dalam lukisan itu. Tak perlu dikatakan lagi, orang ini adalah Tian Xuanzi. Selain dia, ada dua orang lain di kapal itu, keduanya adalah muridnya, Zhuge Qingyun dan Qin Hao. Tuan, bukankah kita akan pergi ke Sekte Wanlei? Mengapa kita mengambil jalur air? Qin Hao bertanya ketika suara pipa berhenti. Tian Xuanzi tersenyum dan berkata, ayo pergi ke Tianyu Sihai dulu dan pergi ke istana Tian Xiang. King Long Che baru saja selesai. Ayo kita bertemu teman lama. Teman lama. Ada keraguan di mata Zhuge Qingyun. Siapakah teman lama di istana Tian Xiang? Satu-satunya yang pernah berinteraksi dengannya adalah Tetua Suci. Ini adalah pertarungan yang sesungguhnya. Bab 2155 Semua sedan akibat menimpaku. Istana Tian Xiang, rumah gua gunung salju. Tempat ini berada di bawah tebing yang tertutup salju putih, mata air suci yang bergelombang, dan banyak tumbuh ramuan suci. Tempat ini sehalus negeri dongeng. Setelah pesta naga biru, Mu Sueling telah bermeditasi di sini. Saat ini, dia sedang menyegel setetes darah naga langit. Meski ini hanya setetes darah naga langit, nilai setetes darah naga langit ini lebih berharga dari ratusan tetes darah dewa. Darah ilahi juga sangat berharga, namun darah ilahi disimpan di hampir semua tempat suci utama, dan jarang tersedia secara pasti. Tapi darah Tianlong berbeda, darah Tianlong sangat langka, jauh lebih sedikit dari yang dibayangkan dunia luar. Tidak lama kemudian, setetes darah Tianlong ini disegel dalam botol kristal emas olehnya. Pada titik ini, Mu Sueling menghela nafas lega. Selanjutnya, kita harus mencari kesempatan untuk memberikan darah Tianlong kepada Lin Yun. Hanya saja kali ini sulit ditemukan, dan banyak orang yang memperhatikan darah Tianlong. Setelah benar-benar diberikan kepada Lin Yun, Sekte Dewa Bulan Darah tidak akan berani menyinggung Gunung Tianxiang, tetapi pasti akan menimbulkan masalah bagi Lin Yun. Jangan pernah kehilangan setetes darah Tianlong dengan sia-sia. Saat ini, suara pipa terdengar, dan rentetan permainan dan nyanyian bergema di dasar tebing yang tenang, seperti suara alam yang bergema di lembah yang kosong. Ekspresi Mu Sueling sedikit berubah, dan ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat seorang pemuda berpakaian putih berjalan perlahan di atas salju di lembah. Pengunjungnya berambut panjang agak keriting berwarna emas, berpenampilan seperti laki-laki atau perempuan, berwajah halus dan tampan, serta sepasang mata yang selalu dihantui jejak kesedihan yang tak terselesaikan. Dia mengenakan pakaian yang sangat tipis, hanya sepotong kain satin putih tipis, dengan kerah terbuka, memperlihatkan sebagian besar kulit seputih salju. Itu Tian Xuanzi. Murid Mu Sueling menyusut tajam, seolah dia sedang menghadapi musuh yang tangguh. Banyak sekali masalah di dunia ini, siapa yang bisa membaginya kepadamu melalui bulan yang cerah? Saat kamu hendak minum wine, jangan berhenti minum. Siapa yang bisa membaginya denganku? Aku dan aku akan menghilangkan kesedihan kita bersama. Tian Xuanzi mengambil langkah demi langkah, memegang pipa dan bermain serta bernyanyi sesuka hati, dengan senyuman tampan di wajahnya. Seekor kucing putih yang lebih putih dari salju dengan tanda merah di alisnya bergoyang di belakangnya. Kucing putih itu memancarkan aura yang mulia, dan sepasang matanya yang berdarah sangat menarik perhatian, sama mulianya dengan seorang putri, dingin dan sombong. Mu Sueling mengenalinya. Itu adalah kucing Jiuli, seekor binatang purba. Garis keturunan kunonya mengandung kekuatan yang menakutkan. Tempat ini sangat indah. Tidak seperti tanah dunia manusia. Tetua suci juga orang yang kesepian. Kebanyakan orang tidak akan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Tian Xuanzi berjalan mendekat sambil tersenyum, seperti lukisan melayang. Kemudian dia duduk di hadapan Mu Sueling dengan sikap yang familiar, seperti seorang teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak dia temui. Dia berinisiatif untuk duduk, meletakkan pipa ke samping, dan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Kamu memainkan pipa dengan baik. Mu Sueling menatap pipa dan mengganti topik pembicaraan. Tian Xuanzi memegang cangkir teh, membuka mulutnya untuk bernapas, dan kemudian berkata sambil tersenyum, saya berlatih sebentar ketika saya masih muda. Setelah bertarung melawan Penatua Suci terakhir kali, saya mengambilnya lagi. Bagaimana kalau bersenang-senang? Api ungu aneh di bahu kanannya berkedip-kedip, menyinari wajah cantik Tian Xuanzi dari saat ke saat suram dan cerah, seperti malaikat dan iblis yang terus berubah.
Tapi tidak peduli apakah itu malaikat atau iblis, ini adalah wajah anak laki-laki cantik yang tiada taraf. Mohon saran. Mu Sueling tidak ragu-ragu, dan dengan membalikkan tangannya, sebuah gukin muncul di depannya, memegangi senarnya dengan kedua tangan. Tian Xuanzi tersenyum, mengulurkan tangan dan meraih pipa ke dalam pelukannya. Dentang. Hampir pada saat yang bersamaan, suara piano dan pipa mulai dibunyikan, dan suara bijak terdengar segera setelah dimainkan. Ledakan. Dua gelombang suara yang menakutkan menyerang bersamaan, dan dalam sekejap, segala sesuatu di sekitar mereka tersapu kecuali di mana mereka berada. Terdengar suara gemuruh, seolah-olah telah terjadi longsoran salju, dan salju tebal yang menumpuk di lembah tersapu, menciptakan ledakan yang mengejutkan. Dalam sekejap, tanah menjadi bersih tanpa bekas debu. Bunyi pianonya halus dan pipanya cepat, keduanya memainkan lagu kuno. Segera ada penglihatan berbeda yang saling tumpang tindih, suara piano adalah pendekar pedang berbaju putih, dan pipa adalah ribuan pasukan. Segera, Mu Sueling menemukan bahwa suara orang bijak tidak dapat menekan lawan. Tidak peduli berapa banyak energi pedang yang digunakan pendekar pedang berbaju putih, dia tidak dapat membubarkan pasukan berdarah lawan. Jadi dia membiarkan alam mengambil jalannya dan menggunakan suara sage agung. Tian Xuanzi dengan tenang menggunakan suara sage agung untuk melawan. Penglihatan semakin intens, dan lembah kosong dipenuhi dengan berbagai macam penglihatan. Karakteristik pipa dan gukin ditampilkan dengan sempurna oleh keduanya. Suara Raja Suci. Gukin menjadi lebih keras, Mu Sueling menggunakan suara Raja Suci, Tian Xuanzi sedikit ragu-ragu, dan juga menggunakan suara Raja Suci untuk bertarung. Seorang musisi yang bisa memainkan suara Raja Suci sudah bisa bersaing dengan yang terkuat di alam Tianyuan. Semakin tinggi suara kaisar, tingkat kultivasi seni bela diri yang sesuai adalah yang terkuat di alam suci. Mu Sueling tiba-tiba menahan senarnya dan musik yang penuh gairah tiba-tiba berhenti. Di lembah yang kosong hanya terdengar suara pipa, seperti suara cepat manik-manik besar yang jatuh di atas piring batu giok. Ada ribuan pasukan bertabrakan di medan perang. Mereka adalah pasukan yang tak terkalahkan. Di bawah kuda perang, ada mayat di mana-mana, dan di atas kuda perang, semua orang memakai topeng hitam. Benderanya berkibar tertiup angin, dan mereka bergegas membunuh dengan suara pipa. Sementara Tian Xuanzi tercengang, jari-jari Mu Sueling yang berhenti tiba-tiba bergerak saat piano berbunyi, bumi bergetar, dan cahaya terang menerangi lembah seperti siang hari. Ledakan. Gelombang suara emas menyapu, dan ribuan pasukan dan kuda semuanya musnah dalam sekejap, daging dan darah beterbangan kemana-mana, dan jeritan terus berdatangan. Bang bang bang, senar pipa putus satu demi satu. Keduanya berhenti di saat yang sama, semua suara tiba-tiba berhenti, dan angin serta salju yang baru saja mengeras mulai bertiup kembali. Tian Xuanzi berkata dengan santai, suara seorang kaisar. Sayangnya, pipa saya rusak. Penatuaseng, Anda harus membayarnya. Dia mengangkat kepalanya, matanya sedikit menyipit, dan senyumannya seperti angin musim semi yang bertiup di wajahnya. Ekspresi Mu Sueling acuh tak acuh dan dia tidak memandangnya dengan baik. Dia berkata dengan dingin, aku sudah memberimu wajah, jadi jangan berterima kasih. Tian Xuanzi tidak merasa kesal atau marah, dan berkata sambil tersenyum, tetapi pipa saya memang rusak. Jika Anda merusak barang orang lain, pasti ada penjelasannya, bukan? Gunung Tianxiang juga harus memiliki alasan yang sama. Berhentilah bertele-tele, katakan saja apa yang kamu inginkan. Mu Sueling menatapnya dengan dingin. Tetesan darah Tianlong itu bagus. Tian Xuanzi berkata perlahan. Suara mendesing. Kucing Jiuli, yang sedang menjilati cakarnya tidak jauh dari sana, datang ke bebatuan terdekat dalam serangkaian sosok. Sepasang mata berdarah menatap Mu Sueling dengan dingin, yang membuat orang bergidik. Mu Sueling memandang Tian Xuanzi dan berkata-kata demi kata, tidak ada yang akan membayar harga karena menyinggung Gunung Tianxiang, bahkan permaisuri. Tian Xuanzi tidak menyangkalnya, menghela nafas dan berkata, apakah Anda mengancam saya? Saya tidak ingin mengulangi apa yang baru saja saya katakan. Ekspresi Mu Sueling tetap tenang. Tian Xuanzi menertawakan dirinya sendiri dan berkata, semua orang di alam kuno tahu bahwa saya akan melakukan apapun untuk mencapai tujuan saya. Saya orang jahat. Ketika orang jahat meminta sesuatu dari Anda, lebih baik jangan mengambil risiko. Setelah mengatakan itu, dia berdiri perlahan, melihat ke istana Tianxiang dan berkata, pemandangan di sini sangat indah. Jika rusak, saya khawatir banyak orang akan sedih. Jika mereka semua mati, tidak ada yang akan sedih, kata kucing yang berjongkok di atas batu sambil menjilati cakarnya dengan kejam.
Xiao Jiu masih pintar, Tian Xuanzi tersenyum. Mu Sueling menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan amarah di hatinya. Jika mereka benar-benar bertengkar, dia pasti bukan lawan Tian Xuanzi. Tian Xuanzi sekarang bahkan lebih tidak bisa dipahami dibandingkan tahun lalu. Mu Sueling tidak bisa menghentikan Tian Xuanzi, yang terluka setahun yang lalu, dan bahkan lebih sedikit lagi yang bisa dia lakukan sekarang. Tapi jika dia ingin pergi, Tian Xuanzi tidak akan pernah bisa menghentikannya. Tapi satu orang dan satu kucing, masing-masing lebih jahat dari yang lain, memperjelas bahwa mereka akan membunuh semua orang di istana Tianxiang jika mereka tidak menyerahkan darah Tianlong. Setelah sekian lama, Mu Sueling menjadi tenang dan mengeluarkan botol kristal emas berisi darah Tianlong. Terima kasih, Penatua Suci. Tian Xuanzi tersenyum lembut dan mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Mu Sueling mengulurkan tangannya untuk menutupi wajahnya, menatap Tian Xuanzi dengan matanya, dan berkata dengan tegas, kamu jahat, tapi kamu tidak bodoh. Bahkan orang-orang dari Sekte Bulan Darah tidak akan berani menyinggung Gunung Suci Tianxiang. Apakah kamu yakin ingin menyinggung Gunung Suci Tianxiang? Apakah kamu yakin ingin mengambil darah naga langit ini sendiri? Tian Xuanzi berkata, ketika 9 kaisar bergabung, mereka tidak berani menyentuh Gunung Tianxiang. Bagaimana saya berani menyinggung perasaannya? Namun, darah Tianlong memang ingin saya ambil. Kalau ada sebab dan akibat, berikan saja padaku. Setelah selesai berbicara, Tian Xuanzi mengambil botol kristal itu, tersenyum pada Mu Sueling, lalu menundukkan kepalanya untuk melihat Guqin di depannya. Pianomu cukup bagus. Sebenarnya, aku juga bisa memainkan suara kaisar. Dentang. Tian Xuanzi mengulurkan tangan dan memainkan senarnya, sebuah suara terdengar, dan cahaya keemasan melesat ke langit. Kekuatan kaisar yang tak ada habisnya berkembang di tubuh Tian Xuanzi, dan cahayanya seperti tumbuh-tumbuhan yang tumbuh liar, memenuhi seluruh lembah dalam sekejap. Selamat tinggal. Ketika suara piano menghilang, Tian Xuanzi menggendong Jiu Lichet, melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Mu Sueling melihat punggungnya, jari-jarinya mengepal dan ekspresinya sangat dingin. Di luar istana Tianxiang, Zhuge Qingyun dan Qin Chang telah menunggu lama. Tian Xuanzi mendatangi mereka berdua dengan kucing di pelukannya, menyerahkan kucing Jiuli dengan mata sedikit menyipit kepada Zhuge Qingyun, dan berkata, tangkap Xiao Jiu, jika tidak, kamu tidak akan bisa tidur nyenyak. Oke. Zhuge Qingyun tersenyum dan menerimanya dengan senang hati, ini jelas bukan pertama kalinya dia mengelus kucing. Kemudian lusa, Xuanzi menyerahkan botol kristal itu kepada Qin Chang dan berkata, pergi ke Kekaisaran Shenlong dan berikan benda ini kepada seseorang. Qin Chang memandangi botol kristal emas dengan ekspresi bingung di wajahnya, apa ini? Namun dia tetap menahan diri untuk tidak bertanya, dan hanya mengambilnya dan berkata, Guru, kepada siapa saya harus memberikannya? Berikan kepada siapa saja yang memintanya darimu, kata Tian Xuanzi. Oh. Melihat ini, Qin Chang menendang lengannya dengan santai, mengangguk, dan tidak terburu-buru pergi. Ini darah Tianlong. Jangan membawanya kemana-mana seperti ini. Taruh di gelang penyimpanan. Tian Xuanzi tertawa pelan. Wajah Qin Chang berubah drastis saat mendengar ini, dan tungkai serta kakinya gemetar ketakutan. Jangan gugup, tidak ada yang akan mengira setetes darah Tianlong ini ada di tanganmu, pergi sekarang, Tian Xuanzi menghibur. Ah, bukankah kamu setuju bahwa aku akan menemani guru menimbang gurun timur? Qin Chang berkata dengan terkejut. Perjalanan sebagai guru ini berarti kamu hampir mati, jadi apa gunanya mengikutiku? Jika Yao Guang tidak mati, jangan kembali, kata Tian Xuanzi dengan tenang. Qin Chang segera berkata, guru pada dasarnya tidak ada bandingannya di dunia, dan tidak akan pernah mati. Siapa di dunia Kunlun dalam 1000 tahun terakhir yang memiliki bakat yang sebanding dengan guru? Tian Xuanzi tersenyum lembut, menghela nafas dan berkata, tetapi hadiah yang diberikan oleh takdir telah ditandai harganya secara diam-diam, dan menjadi seorang guru tidak terkecuali. Ayo pergi. Qin Chang masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tahu bahwa apa yang diputuskan tuannya tidak akan pernah berubah. Kakak laki-laki, kamu harus menjaga tuanmu dengan baik. Qin Chang memandang Zhuge Qingyun dan memperingatkannya dengan serius. Setelah Qin Chang pergi, Tian Xuanzi memandang murid tertuanya dan berkata, Zhuge Qingyun, begitu kamu pergi, tidak ada jalan kembali. Kalau begitu jangan melihat ke belakang, kata Zhuge Qingyun dengan tegas. Baiklah, jangan melihat ke belakang, Tian Xuanzi tersenyum dan melangkah maju. Sudut mulut Zhuge Qingyun bergerak-gerak, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Tuan, arah itu adalah jalan kembali ke hutan belantara kuno. Ya.
Tian Xuanzi tersenyum dan berkata, lalu bagaimana kamu pergi ke Sekte Wanlei? Lupakan saja, kamu harus pergi ke depan.